Oke, halo semuanya. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang HTML JavaScript. Jadi, sebelum berkenalan dengan HTML JavaScript, kita berkenalan dulu dengan JavaScript-nya itu sendiri ya. Jadi, JavaScript itu merupakan sebuah bahasa pemrograman. Kita lihat di sini bahasa pemrograman yang salah satu penggunaannya digunakan untuk membuat website menjadi lebih interaktif. Jadi, teman-teman, kalau misalnya HTML itu adalah sebuah bahasa markup atau bahasa penanda, sedangkan CSS itu merupakan sebuah bahasa permak atau bahasa styling. Nah, ini JavaScript ini merupakan bahasa pemrograman. Jadi, salah satu penggunaannya dengan JavaScript ini kita bisa membuat website itu menjadi lebih menarik dan interaktif lagi. Seperti apa? Nanti kita akan bahas. Tapi, kita tidak akan membahas banyak mengenai JavaScript di materi ini, karena untuk materi JavaScript akan menjadi materi tersendiri. Teman-teman bisa membaca dokumentasi JavaScript, salah satunya adalah di sini. Untuk memanggil JavaScript pada HTML, terdapat 3 cara. Yang sama dengan HTML CSS, yaitu menggunakan inline, internal, dan eksternal. Kita akan coba satu persatu. Nah, untuk inline kurang lebih seperti ini. Jadi, kalau inline, sesuai penamaannya, elemen JavaScript tersebut akan ditanamkan pada elemen A seperti ini ya. Jadi ada elemen href, lalu di sini ada salah satu bentuk JavaScript, yang dimana sebenarnya bahasanya ini seperti jika A ini diklik, maka akan memunculkan sebuah alert atau modal atau pop-up yang mengatakan selamat datang di JavaScript. Kita akan coba membuat inline JavaScript ini. Kita akan balik ke Visual Studio Code. Silakan dibuat folder dan file pada text editor teman-teman. Di sini saya akan membuat HTML. Di sini saya akan membuat, kita ikut saja seperti ini ya. Kita akan tambahkan href, lalu pagar, lalu di sini on click, yang dimana isinya adalah alert, kutip 2 seperti ini. Lalu di dalam alert ini kita tambahkan kurung, lalu kutip 1, kita ikuti saja kata-katanya ya. Selamat datang di JavaScript. Kita berikan teks di sini supaya href-nya kelihatan. Maka kita coba jalankan di live server. Oke. Kita coba klik di sini. Nah, maka akan memunculkan pop-up seperti ini ya. Nah, ini yang dimaksud dengan interaktif. Jadi, JavaScript membantu teman-teman untuk membuat hal interaktif yang tidak dapat dilakukan oleh styling dan juga markup language. Dan itu hanya bisa digunakan untuk programming language seperti JavaScript. Dan memang JavaScript salah satu khususnya untuk web. Lalu cara yang kedua adalah internal JavaScript seperti ini. Jadi kita memisahkan section-nya atau bloknya antara bagian elemennya dan bagian script-nya seperti ini. Tapi dia masih dalam satu file. Kita akan coba juga buktikan. Nah, di sini untuk membuat internal JavaScript seperti ini, kita akan membutuhkan sebuah tag HTML yang bernama script. Lalu di sini kita akan menghapus dulu apa yang ada di sini. Oh, atau kita nggak usah hapus ya, kita comment saja seperti ini. Tapi sebelumnya kita copy dulu. Nah, di sini kita akan mengganti onClick ini dengan ID. Nah, ID-nya adalah trigger. Oke. Nah, sama seperti styling ya, yang ada di CSS, di mana kita akan membutuhkan ID ini untuk men-trigger interaksi. Di sini kita akan coba, ini saya coba mengetikkan script JavaScript ya. Teman-teman tidak perlu khawatir tentang JavaScript ini. Kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa buka dokumentasi yang saya berikan di slide sebelumnya, tapi tidak apa-apa, silakan diikuti saja.
Di sini saya akan mengetikkan const trigger sama dengan dokumen dot get element by ID, lalu di sini kutip, lalu di sini kita tambahkan trigger sesuai dengan nama yang ada di sini. Nah, maksud dari script ini adalah kita akan meminta bantuan terhadap JavaScript, kalimatnya seperti ini. Jadi JavaScript, tolong carikan saya sebuah elemen yang berada di dokumen, lalu di dalam dokumen tersebut tolong carikan sebuah ID yang bernama trigger. Nah, itu kurang lebih kata-katanya seperti itu. Nah, di sini saya akan menjalankan script yang kedua. Nah, oke. Di sini saya akan mengetikkan trigger. Trigger ini berasal dari sini ya. Artinya kita aliaskan namanya menjadi namanya trigger. Lalu di sini kita tambahkan sebuah titik. Lalu di sini kita ketikkan add event listener. Lalu kita kurung seperti ini. Kita tambahkan kutip 1 atau kutip 2. Di sini kita mengetikkan nama click. Lalu pada bagian luar dari kutip, kita akan tambahkan koma. Lalu kita mengetikkan function seperti ini. Lalu kita kurung seperti ini. Dan di luar dari kurung function, kita tambahkan kurung kurawal seperti ini. Kurung kurawal pembuka dan kurung kurawal penutup ya. Begitupun juga sama dengan function pembuka dan function penutup. Kita enter. Lalu kita ikuti saja apa yang ada di sini. Oke, kita tambahkan alert. Kita ikuti saja. Selamat datang di JavaScript. Oke, kita save. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, harusnya sama ya, karena sebenarnya kita mencoba menuliskan apa yang kita sudah tuliskan di inline, tapi kita bentuk atau ubah bentuk menjadi internal JavaScript seperti ini. Kita coba save, kita coba klik di sini. Apakah dia jalan? Oke, jalan ya. Selamat datang di JavaScript. Terus klik lagi, dia jalan. Oke. Nah, untuk kalimat yang kedua, jadi setelah kita meminta tolong kepada JavaScript untuk mencarikan sebuah dokumen, yang dimana jika ada elemen ID yang bernama trigger, maka kita aliaskan dengan nama trigger. Nah, lalu dari trigger itu kita tambahkan sebuah event. Event itu seperti cara untuk menambahkan bentuk interaktifnya ya. Jadi kita telan bulat-bulat dulu kalau add event listener ini adalah salah satu cara untuk menambahkan interaktifnya. Nah, interaktifnya yang ingin ditambah seperti apa? Di sini kita tambahkan interaktifnya adalah modelnya model klik. Karena sebelumnya kita bikin on click gitu. Kenapa di sini berbeda? Di sini ada on click karena di sini klik. Nah, itu memang bawaan dari JavaScript-nya ya, karena add event listener itu dia memiliki salah satu bentuk yang bernama klik seperti ini. Nah, lalu kita bikin function, lalu kita tambahkan alert seperti ini. Oke, memang agak ribet ya, dan tidak seperti CSS, yang dimana kalau CSS itu kan kita ambil saja di HTML form. Ini kalau kita copy saja, terus kita bikin style di sini kan tidak masalah gitu, dan ini bakal tetap jalan gitu. Kalau JavaScript sedikit berbeda ya, karena JavaScript itu bahasa pemrograman dan dia caranya berbeda gitu. Tapi dengan cara eksternal ini tidak jauh berbeda gitu. Jadi kita cuma perlu memindahkan posisinya, maka dia akan berjalan seperti biasanya. Oke, yang terakhir adalah cara eksternal JavaScript ya. Nah, untuk cara eksternal JavaScript, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita akan memisahkan JavaScript ini, si JavaScript ini menjadi script tersendiri. Jadi kita akan melakukan cut di sini. Kita tidak butuh elemen script seperti ini. Lalu di sini
kita akan buat satu file lagi yang namanya index.js. Kalau CSS itu .css, kalau ini .js. Dari sini kita akan langsung pastekan aja di sini. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita akan menyambungkan apa yang ada di index.js ini dengan index HTML ini. Oke, kita akan enter. Lalu di sini kita akan mengetikkan script. Lalu di sini kita akan mengetikkan type text/javascript. Nah, untuk ininya, source-nya atau sumber filenya, kita bisa menambahkan src. Nah, di dalam src ini kita akan memasukkan lokasi dari file JS JavaScript-nya. Di sini kita akan masukkan index.js. Oke, kita coba save. Lalu jalankan lagi. Kita coba klik di sini, maka akan jalan ya. Nah, begitulah cara untuk menjalankan JavaScript di HTML web. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mengimplementasikan HTML JavaScript ya. Dan sekali lagi teman-teman tidak perlu memahami terlalu dalam tentang HTML JavaScript ini. Namun disarankan teman-teman mengikuti tutorial step by step tutorial ini, dan saya akan coba menjelaskannya secara mudah untuk baris kodenya satu persatu gitu. Nah, apa yang akan kita buat? Nah, untuk HTML JavaScript-nya kita akan membuat website ini menjadi lebih interaktif lagi dengan cara kita akan membuat sebuah aplikasi penambahan dan pengurangan, yang dimana jika saya mengklik tombol tambah satu ini, maka nilainya di sini akan bertambah 1. Lalu jika saya mengetikkan kurang seperti ini, maka dia akan berkurang 1. Dan jika saya tambahkan terus, lalu saya kurang, dan ketika dia nilainya sama dengan 0, saya ingin kurang lagi, maka akan muncul peringatan bahwa nilai tidak bisa kurang daripada 0. Itu untuk interaktif yang pertama. Dan yang kedua adalah kita akan mencoba implementasikan tema yang dimana ketika saya mengetikkan tombol ini, dia akan menjadi mode terang. Namun jika saya mengetikkan tombolnya sekali lagi, dia akan menjadi mode gelap. Yang ingat, ketika saya mengklikkan tombol ini, kata-katanya akan berubah ya. Mode gelap, mode terang, mode gelap, mode terang, dan mode gelap. Itu dia. Kita akan mengimplementasikannya di sesaat setelah ini.